Salamat Shang, Tuan Lu. Tuan Lu, ini laporan keuangan kuartal lalu. Ada kabar tentangnya? Selain giok itu, kami belum punya info. Bakti lain. Jadi, masih dalam pencarian. Tambahkan personil, segala cara digunakan untuk menemukannya. Baik. Bertahun-tahun, aku tak tahu apakah dia selamat dari penculikan itu. Tuan Lu, Nyonya Lu meminta Anda pulang hari ini. Ada APA? Beliau telah menjodohkan Anda dari keluarga Jiang di kota Yuncheng. Sudah diantar ke villa. APA. Mahar Naika sudah diberikan ke keluarga Jiang. Sejak hari ini, Nona Jiang resmi menjadi istri Anda. Ibu semakin outrider. Bahkan pernikahanku diputuskan sepihak. Tuan Lu kemana? Pulang, temu calon istri yang belum pernah kulihat. Aku mungkin tak bisa menunggumu lagi. Usiamu sudah cukup. Ayah, kutemukan jodoh terbaik. Hari ini juga kau menikah. Ayah, aku belum mau nikah. Diam, mahar sudah kuterima. Harus menikah. Bukan urusanmu. Tuan, sudah pulang. Akan bertemu dengannya? Mana orangnya? Nyonya ada di kamar utama. Siapa yang izinkan dia masuk kamarku? Atas perintah Nyonya Lu. Bersihkan kamar tamu. Pindahkan barang-barangnya. Baik. Selain itu, ganti dengan spray baru. Semua barang bekas pakainya. Biuen siniwa. Yeah. Hello. Aku Zhang Qin, istri barumu. Istri. Adaptasimu dengan status ini cepat sekali ya. Kau hanya alat dari ayahmu untuk aliansi dengan keluarga Lu. Berkahkah jadi istriku? Lu Huijing, meski ini pernikahan bisnis, TAPI tak perlu menghinaku seperti ini. Barang murahan yang datang sendiri. Masih berharap dihormati? Kau. Sudah menikah ke sini, berperilaku baiklah. Jalani peran Nyonya Lu. Ini pernikahan kontrak. Aku tak akan menyentuhmu. Sidahan lagi kita sirai. 5 menit. Kimas barangmu. Dan pergi. Nyonya, mulai sekarang, ini kamar ibu. Mengerti, terima kasih. Nyonya, kenapa bisa ceroboh begini? Berani berminyak kau pukul aku. Kau sengaja menjelurkan kaki untuk menjegalku sampai kepalaku terbentur meja. Aku memukulmu. Apa itu salah? Kau, jelas-jelas kau yang serbo. Aku bukan orang buta. Aku melihatnya langsung. Selain itu, pelayan keluarga Lu tak tahu tata krama begini? Sejak kapan si orang pelayan berani seenaknya melawan majikan? Teriak-teriak, ingat statusmu. Nyonya Lu sekalipun. Hanya gelar kosong. Sunakan debueng. Zhang Qin. Kulihat sampai kapan kau bisa sombong. Lina, antar dia ke rumah sakit. Nyonya, Ikutlah dans Ganseya. Kenapa Jiangkin bisa jatuh? Nyonya yang jatuh karena ceroboh sendiri. Shenman, sedawu tahan kau di sini. Harusnya tahu sifat Tuan Lu. Jiangkin istriku secara hukum. Walau tak kucintai, takkan kubiarkan. Halajar menggetarku. Jika berani ulangi, tak akan kubiarkan. Ada kabar dari CEO Lu. Bicaranya di perpustakaan. Jiangkin si manis itu, dasar tak pantas. CEO Lu. Sudah kuhitung, anak hilang di kota Yun pada hari kejadian. Zhang Qin.
Kanan. Nona Jiang 20 tahun lalu pernah diculik perampok, tapi keluarga Jiang merahasiakannya. Jadi tak banyak yang tahu. Tak tahu benar atau tidak. Cari data lengkap Jiang Qin, selidiki sampai tuntas, lalu kirim ke saya. Baik. Pak Lu, kopi Anda. Giok ini, kenapa terlihat familiar? Sepertinya pernah lihat di mana ya? Kin, lama tak jumpa. Joanne. Sudah bertahun-tahun, ku dengar kau menikah? Apa karena grup Jiang, kesulitan dana, pamanmu memaksamu? Nikahi Lu Huijing, Benarkah? Seluruh Yuncheng tahu, di hati Lu Huijing ada. cinta sejati, dia mencarinya 10 tahun, dia tak akan mencintaimu. Kin, Jika ingin bercerai darinya, bisa ku bantu. Cinta sejati? Lagi pula hubunganku dengannya, hanya pernikahan formal. Sidahan lagi jarakan menceraikanku. Sudahlah. Lebih baik bertahan. Ada orang? Mengapa listrik mati? Jalan sembarangan. Lu Huijing. Zhang Qin, 23 Desember 20 tahun lalu, kau di mana? Aku tidak terlalu ingat. Mungkin ada di rumah. Kamu yakin? Hmm. Sepertinya bukan dia. Puluh tahun lalu. Chin, masalah kamu pernah diculik ini, jangan sampai terungkap ke siapapun. Keluarga kaya seperti keluarga Lu. Paling menjaga reputasi, kalau sampai mereka tahu, bisa timbul penilaian buruk padamu. Kenapa Lu Huijing menanyai aku peristiwa 20 tahun lalu? Jangan-jangan dia. Nyonya, kenapa berdiri sendirian di sini? Mengapa tiba-tiba mati lampu? Kabelnya sudah tua, sudah dipanggil tukang service. Nyonya, tubuh Nyonya masih terluka. Aku bantu mandia. Baik. Giok ini, jangan-jangan Jiang Qin adalah orang yang selama ini Tuan cari. Kalau aku ambil Giok ini dan mengklaim sebagai milikku, maka Lu Huijing akan jadi milikku. Nyonya, air hangat sudah siap. Nyonya, aku ambilkan piyama. Ya. Cari siapa? Lina. Dia tukang servis listrik. Ikut aku. Sudah sampai, silakan. Shenman. Ada orang? Serahkan bajuku. Siapa kamu? Killier. Nyonya, aku datang untuk melayanimu. Aku tak butuh layananmu. Tolong. Ada orang. Killier. Cari bantuan. Tolong. Lepaskan. Lepaskan aku. Kenapa pintunya terkunci? Ada orang? Buka pintu. Mau kabur? Malam ini, kau takkan bisa kabur. Lepaskan aku. Aku istri Lu Huijing. Kalau dia, kau akan celaka. Masih harap dia menyelamatkanmu? Dia takkan datang malam ini. Lebih baik menyerah saja. Minggir. Tuan sudah pulang. Tuan Lu, katanya malam ini tidak pulang? Berani teriak, aku bunuh kau. Tuan sudah pulang? Jiang Qin ada di dalam. Baik. Jangan bersuara atau kuakhiri nyawamu. Lu kedilangannya tidak boleh kena air. Jangan biarkan dia berendam terlalu lama. Baik.
Jiang Qin ada apa? Sudah berapa lama dia masuk? Sekitar setengah jam. Jangan-jangan pingsan karena terlalu lama berendam? Nyonya sedang mandi. Mungkin kurang nyaman. Kemana aku pergi harus izin darimu dulu? Tidak berani. Hanya takut nyonya belum berpakaian. Bagaimana kalau saya masuk dulu? Tidak perlu. Saya sendiri yang masak. Tuan. Chuan, sekretaris Wang Data, katanya sudah menemukan lokasi giok itu. Giok itu ketemu? Lu Huijing, tolong. Diam kau. Teriaklah, coba teriak lagi. Kau pikir Tian Lu akan menyelamatkanmu? Sak tahu, lepaskan dia. Jika dia berteriak lagi, bagaimana? Aku sudah mengusir Tian Lu. Dia sekarang hanya ikan di tepi pantai yang sekarat. Shenman, ternira kau. Aku akan laporkan kejadian hari ini ke Lu Huijing. Lapor saja jika Tian Lu tahu kau selingkuh dengan pria lain. Dia akan maafkanmu, bukan cuma dirimu. Keluarga Jiang pun ikut hancur. Shenman kau brengsek. Salah sendiri, merebut priaku, nyonya kita, telah pernah bersama Tuan. Ini mungkin pertama kali, untunglah kau. Shenman kau akan dapat balasan, lepaskan. Lepaskan aku. Direktur Lu, setelah cek seluruh kota, kami temukan lokasi gioknya. Giok ini pernah dipakai Nona Jiang. Ini giok yang benar. Aku akhirnya temukan dia. Zhang Qin. Tuan Lu. Mana Zhang Qin? Tuan. Minker. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu Huijing. Jangan takut. Aku di sini. Bukankah Bapak datang untuk memperbaiki listrik? Kenapa malah masuk ke kamar mandi? Cepat Berdiri. Aku mengizinkanmu pergi? Atau mungkin kau ingin kakimu patah? Merangkak keluar dari keluarga Lu? Tuan Lu, dia yang menggoda saya. Saya hanya sesaat. Saya tergoda setan. Aku tidak. Aku jelas tidak kenal Bapak. Bapak yang masuk saat aku mandi, menyelinap ke dalam, pada diri. Penggawal, ikat dia. Bawa ke bawah untuk diinterogasi. Aduh, ampuni saya. Tuan Lu, kasihani saya. Kalian tidak bisa bergerak? Dasar tidak berguna. Orang asing bisa masuk senaknya? Untuk apa kalian dibayar? Tuan Lu, Shenman bilang dia tukang reparasi, makanya kami izinkan masuk. Shenman, kau berani sekali. Tuan, tukang reparasi masuk sendiri. Bukan urusanku. Bukan urusan, barusan di kamar mandi. Perkataanmu tadi, sudah kau lupa? Jelas kau yang menyuruhnya. Nyonya bisa membenciku, tapi jangan fitnah aku. Aku benar tak kenal dia. Siapa yang izinkanmu masuk? Tuan Lu, dia beri aku uang, suruh tidur dengan wanita ini. Semua perintahnya. Mau mati. Aku sudah memperingatkan kau anggap, but angin lalu? Kira diri siapa? Berkelahi dengan orangku. Penjaga. Kurang di ruang bawah tanah. Tanpa perintahku, siapapun dilarang melepaskannya. Posisi Shenman. Gantikanlah. Baik, terima kasih Tuan. Tuan, jangan perlakukan aku begini. Kau cuma pelayan di keluarga Lu. Jangan sok penting, diam saja. Seret dia pergi. Lepaskan aku Tuan Lu. Tidak boleh begini. Aku punya giok. Apa masih berdiri saja? Aku punya giok. Aku tak mau dengar satu kata pun darinya. Tuan Lu, saya mengaku salah. Ampunilah saya hanya tertipu oleh perempuan itu. Waktu itu saya sedang kesurupan. Sekarang baru sadar? Sudah terlambat. Penjaga. Habiskan dia. Tuan Lu, saya benar-benar menyesal. Kasihanilah saya. Lanjutkan.
Perhatikan baik-baik, mulai sekarang di rumah ini, siapa berani menghina Jiang Qin? Ini konsekuensinya, sudah jelas? Saya. Saya janji kejadian seperti ini takkan terulang. Baik. Aku percaya pada. Jiang Qin. Apa kamu membawa sepotong? Jiang Qin. Jiang Qin. Jiang Qin. Tuan, ada apa? Panggil dokter. Jiang Qin. Apakah benar ini perbuatanmu? Tuan Liu, istri Anda kena flu karena kedinginan. Mungkin karena terpapar udara dingin. Saya sudah menyiapkan obat. Minum ini lalu istirahat 2 hari. Kondisinya akan membaik. Tuan, ini obat penghangat badan. Biar saya yang menyuapi nyonya. Serahkan pada Tuan, Shenman. Perempuan itu. Bagaimana rencana Tuan? Beri dia pelajaran. Biar dia tahu siapa yang pantas disentuh dan siapa yang harus dijauhi. Jangan sampai dia tewas. Sisanya serahkan padamu. Baik, saya paham. Lepaskan. Kalian mau apa? Lepaskan saya. Saya harus bicara dengan Tuan Lu. Mau cari masalah lagi? Ikat perempuan ini. Saya. Apa maksudmu? Kalian mau bagaimana? Jangan sentuh saya. Shenman. Sudah, jangan teriak. Simpan tenagamu. Kita ada di ruang bawah tanah. Teriak sekeras apapun. Takkan ada yang mendengar. Aduh, Sisa hidupmu akan habis di kandang ini sampai mati. Eksekusi. kalian mau apa? Jangan dekati saya. Perintah Tuan Lu. Ini hukuman karena kau sakiti istri Tuan. Kaki akan dipatak. Renanglah di sini. Lepaskan ikatannya. Ayo pergi. Jiang Qin. Ini semua salahmu, hingga nasibku seperti ini. Begitu aku bebas, aku akan balas ribuan kali lipat. Kakak Lena bilang, jangan sampai kamu mati. Ini obat penghilang sakit, pakai saja sendiri. Lepaskan aku harus temui Lu Zunjing. Jangan mimpi di siang bolong. Tuan Liu sedang menemani nyonya muda. Mana sempat urus kamu. Lihat kemampuanmu dong. Tunggu. Kalau sekarang bawa Giok ke hadapan Lu Huaiji, dia pasti curiga. Harus cari waktu lain. Kabur dari keluarga Lu dulu. Ambil anting ini. Tolong bantu aku. Jelas dulu ya. Aku tak mau bantu kabur. Kasih HPMU. Nyonya, Tuan. Ada urusan di kantor. Ini khusus nyonya. Baju yang disiapkan. Gondari Lu Huaijing. Iya, nyonya. Tuan sans opération. Obat semalam. Dia sendiri yang beri ke nyonya. Nyonya. Menurutku Tuan Lu mungkin sudah suka pada nyonya. Lu Huaijing Sakuraku. Masa sih? Di mana Gyoki? Baju ganti semalam di mana Ji? Nyonya. Baju nyonya diganti Shenman.
Mungkin di ruang cuci. Nyonya, Bajunya belum diganti. Aduh. Giokku hilang. Aduh, Liontin Giokku hilang. Nyonya, apa yang Gandakari? Apa kamu melihat Liontin Giokku? Liontin Giok? Tidak, jangan panik dulu. Akan kusuruh orang membantu mencarinya. Nyonya, Baju Anda kemarin, sepertinya dibersihkan Shenman. Mungkin dia yang mengambilnya. Siapa? Dia di mana? Bawa aku mencarinya. Kamu datang untuk menertawakanku? Berani sekali bicara pada Nyonya. Shenman, kamu menyuruh orang menghina hingga nasibmu seperti ini. Ini konsekuensimu. Aku kesini untuk bertanya apakah kamu melihat Liontin Giokku? Liontin Giok apa? Aku tidak lihat. Nyonya, Shenman, Perempuan ini pembohong ulung. Bisa jadi dialah yang menyembunyikannya. Hukuman 1 kaki belum cukup. Lebih baik kita putuskan kakinya yang lain. Jangan mendekat. Shenman, kau benar-benar tidak melihatnya? Tidak. Cari lagi dulu. Kalau tidak ketemu, baru geledah badannya. Masih belum terlambat. Direktur Lu, putra kedua sudah pulang. Lu Jinan kembali? Penerbangan tadi malam. Nyonya Lu minggu depan. Ikan edikan jamuan peniambutan. Beliau meminta Anda dan istri hadir bersama. Mengerti. Ini data Nona Jiang. Yang Anda minta saya selidiki. Apa Anda yakin tidak salah mencari? Apa kamu yakin tidak salah periksa? Dia tinggal di luar negeri sejak kecil. Baru kembali 3 tahun lalu. Benar, sesuai rumor tentang penculikan Nona Jiang. Saya juga menyuruh orang memeriksa Nyonya Jiang. Semua hanya kabar angin. Lalu orang waktu itu, tidak mungkin dia. Tapi bagaimana dia punya giok ini? Pak Lu, mau kemana? Pulang ke keluarga Lu. Sudah lama mendengar nama Anda, Direktur Lu. Salam untuk Direktur Jiang. Ada keperluan apa? Soal Kin, pasti Bapak tertarik. Kamu keluar dulu. Direktur Lu. Wanita yang Bapak cari, sebenarnya anak saya, Jiang Qin. Sudah ketemu? Nyonya, Sudah periksa seluruh villa, tapi gioknya tidak ada. Kenapa bisa begini? Pasti ada di Shenman. Saya segera geledah dia. Tuan sudah pulang. Bagaimana kamu yakin orang yang saya cari adalah Jiang Qin? Direktur Lu, giok yang Bapak cari, anak saya punya yang sama, persis sama, selalu dikenakannya. Bisa ditanyakan kalau tak percaya. Ini tujuanmu datang, menemui saya hari ini? Direktur Lu. Dana Corruption sedang terkendala. Bagaimana? Asal bisa dipastikan Jiang Qin, orang yang saya cari, uang bukan masalah. Terima kasih Direktur Lu. Jiang Qin, di mana giokmu? Liontin Giok. Ayahmu bilang ada, Liontin giok di tubuhmu. Bawa ke sini, biar kulihat. Liontin Giok. Hilang. Kebetulan sekali, masih ingat asal-usul. Liontin giokmu ini? Nyonya, ada masalah. Shenman menghilang. Tadi dia masih di ruang bawah tanah. Waktu ku turun tadi, pintunya terbuka lebar. Shenman pasti kabur. Kakinya masih terluka. Mana mungkin bisa kabur sendirian? Pasti ada orang dalam Lu yang membantunya diam-diam. Akan kucek rekaman CCTV. Seorang cacat kabur dari villa yang bolong. Aku meremahkannya. Selidiki lokasi mobil ini. Baik. Jiang Qin bilang tak pernah diculik. Laporan Sekretaris Wang menunjukkan dia tinggal di luar negeri. Tapi Jiang Jiangguo bilang dia punya Liontin giok yang kini hilang. Apa benar ada kebetulan seperti ini? Atau ini semua akal-akalan keluarga Jiang? Ada APA? Jiang Qin terlihat tidak seperti berbohong. Aku mencarinya 20 tahun. Lebih baik salah daripada kehilangan lagi. Lu Jinan pulang minggu depan. Ikutlah denganku ke jamuan penyambutan. Lu Jinan? Gaun ini cocok untukmu. Ikut aku, kuantar temui seseorang. Siapa?
Atur kamu di Lu Zunjing. Sudah begitu lama. Tanyakan apa yang berguna. Apakah sudah ada berita? Limbah yang tidak berguna. Hanya ada satu jalan buntu. Jean Ganciacia, c'est la mat Camus. Ada, aku tahu rahasia Lu Junjing. Berbicara dan mendengarkan. Zhang Qin, itu karena Lu Huaijing telah wanita yang dicari. Ini adalah token di antara mereka. Zhang Qin, istri baru Lu Huaijing. Yeah, Dan. Lu Junjing masih belum tahu. Menarik. Apa yang kau ingin aku lakukan? Jangan khawatir. Pertama menyembuhkan kaki. Aku akan mencari waktu yang baik. Pemandangan. Biarkan Anda kembali ke Lu Junjing. Gaun Lu sudah siap. Nah, berikan dia untuk mencoba. Rok ini, Nona Kang, tolong ikut aku. Nona Jiang, Lu, kamu adalah kamu. Saya. Ya, ketika Anda datang hari ini, rok yang dikenakan Tuan Lu setiap tahun akan menyesuaikan satu di toko kami, seperti cetakan 20 tahun. Ternyata untuk Anda. 20 tahun. Lu Huaijing ada di hatinya. White Moonlight Sayap. Bukan untukku. Baiklah, Nona Jahe. Cantik? Ambil yang ini saja. Baik, sebentar. Aku ganti baju dulu. Lu Huaijing mungkin menganggapku sebagai pengganti dia, makanya baik pada saat dia kembali Lu Huaijing pasti akan menceraikanku. Entah apakah aku bisa bertemu dia lagi. Jiang Qin sudah selesai? Dadeng. Di jalan agak macet. Sekretaris Wang segera sampai. Baik. Pesta sambutan minggu depan. Untuk adik tiri saya, Lu Piuan. Jika kau tidak nyaman dengan acara seperti itu, kau cukup muncul sebentar. Aku akan suruh sopir antar pulang. Pulang lebih awal. Kayaknya tidak baik. Tenang, ada aku di sini. Tak ada yang berani komentarmu. Heitai. Kau tidak apa-apa? Kakak, lari cepat. Lu Huaijing. Kau mengkhawatirkanku? Katanya, kau bantu ayahku menyelesaikan krisis utang perusahaan. Terima kasih. Kau menyelamatkanku karena ini? Ya. Kau bilang, tiba-tiba saja, pot bunga ini bisa jatuh? Bagian 2. Kita gagal. Bodoh. Kalau bukan karena perempuan itu menariknya pergi, pot bunga itu pasti akan memukul Lu Huaijing sampai kepala pecah. Kau lempar pot bunga ke dia. Kau. Lu Huaijing itu sanggalisik. Dia pasti akan menyuruh orang menyelidiki. Segera hapus rekaman CCTV. Kalau ada bukti tertinggal. Kusandiri Yang Mantamaf. Baik, Young Master Lu. Bukankah dia akan datang ke pesta penyambutan nanti? Apa yang bisa dia lakukan? Kita hadapi dengan strategi, sesuai situasi. Nanti. Akan kusiapkan kejutan besar untuknya. Kejutan? Terima kasih, Yang Master Lu sudah menyelamatkan KKQ. Sudah hampir pulih. Ini adalah dokumen kasus penculikan waktu dulu. Hafalkan semua detail di dalamnya. Minggu depan, aku akan membawamu ke Adapan Lu Zunjing di Pesta. Persiapan matang. Jangan ada celah. Tenang saja. Siapkan kursi roda. Young Master. Kaki Anda kenapa? Un tuc dia du duc. Oh, baik. Dengan membuat Lu Zunjing kasihan padamu, Rankana kita bisa berjalan lancar. Director Lu, Nyonya Lu menyuruh Anda menemuinya di ruang tamu. Mengerti. Ini
Inikah Lu Sunjing, istri barunya? Ente APA yang dilihat, Nyonya Lu darinya. Baik latar belakang, maupun wajah, dia mana bisa saingi kita. Dasar monopoli Lu Huaijing. Tunggu saja hukuman dariku. Ya ampun. Kamu tidak apa-apa, kok bisa sembarangan begini? Kenapa kau mendorongku? Hei, maksudmu apa ini? Aku tidak mendorongmu. Aku pakai sepatu hak tinggi. Jadi sempoyongan, sekadar tidak sengaja menyenggolmu. Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak seimbang. Coba lihat dirimu sendiri. Alasan macam apa ini? Tidakkah kau merasa konyol? Zhang Qin, pikiranmu begitu kotor. Perlu kubicurkan? Siapa berani menghalangiku? Lu, Er Xiao. Dia Lu Jinan. Nona. Sedang apa kau ini? Aku. Berani buat keributan di pesta sambutan. Siapa beri kalian nyali? Er Xiao, ini salah paham. Kami hanya ingin berkenalan dengan Nona Jia. Minta maaf padanya. Kami tidak sengaja. Maaf ya. Berdiri. Aku izinkan kalian pergi. Kau dari keluarga Yo. Kau dari keluarga He, ya? Mulai hari ini, di Kota Yun. Siapa berani bekerja sama dengan Yo dan He adalah musuh Lu Jinan. Bukan Er Xiao, ini. Kami cuma mendorongnya sedikit. Masak segitu aja. Mazi berani bak. Mau ku bikin orang, lempar kalian berdua keluar. Gak apa-apa, perlu ku panggilkan dokter? Gak usah, Er Xiao. Aku gak kenapa-napa. Gak perlu repot. Aku ke toilet sendiri. Yuris sendiri. Zhang Qin. Er Xiao. Gimana akting kami? Lumeyan. Seperti janji, beli apa saja pakai ini. Makasih Er Xiao. Bapak cari saya? Yang dari keluarga Jiang. Gak ikut bareng? Dia nunggu di bawah. Jin An udah pulang. Dia udah cukup umur. Mama mau kamu kerja sama. Urusan perusahaan. Gimana menurutmu? Aku gak setuju. Sikapmu gimana sih? Dia orang luar. Beresiko APA masuk perusahaan ayah. Kau. Selama aku masih ada, dia jangan harap bisa masuk Satalangka ke Lu Group. Shenman, kok ada di sini? Aku, tentu untuk Lu Huaijing. Shenman, apa maumu? Hari ini pesta sambut Lu. Jangan cari masalah. Lebih baik khawatirkan dirimu, Zhang Qin. Hari-hari baikmu tak akan lama lagi. Kemana saja? Aku tadi di kamar mandi. Lihat Shen. Jiang Qin. Nyonya Lu. Ibu. Lu Er Xiao. Ternyata kau istri kakakku? Sungguh tak deh. Kau kenal Lu Piuen? Kak, tadi aku lihat istri kakak diperlakukan buruk. Lalu aku hajar kedua orang itu. Kukira. Jadi pahlawan, bisa dapat cinta. Tapi rupanya, sudah ada yang punya. Lu Jinan, dia bukan untukmu. Jauh darinya. Jiang Qin. Sudah menikah dengan Huaijing. Jangan terus bersikap. Penakut dan ragu-ragu. Kau menantu keluarga Lu. Bukan sembarang orang. Bisa semena-mena padamu. Jangan mempermalukan. Keluarga Lu di Ilua. Bu. Aku paham. Kau dari keluarga kecil. Biasa saja. Dari awal tak kusukai. Kalau bukan karena ayahmu memaksakan pernikahan ini, kau tak pantas jadi istri Huaijing. Harusnya kau bersyukur. Aku ingat, Ibu. Terima kasih sudah bantu ayahku atasi masalah dana. Dapat menikahi Jiang Qin adalah kehormatanku. Lu Huaijing. Apa kau sengaja melawanku? Jiang Qin adalah istriku. Aku tak akan membiarkan siapapun mengganggunya di hadapanku. Omongan tidak senonoh macam apa ini? Ibu mertua tak boleh menegur menantu? Apalagi dia kubeli dengan mas kawin 10 juta yuan. Tak boleh diomeli sedikitpun? Bu, Jean marah. Hari ini kan, hari bahagia penyambutan. Kakak, hadiah yang kubawa. Pulang ini khusus untukmu. Pasti kau suka. Tak perlu. Jean Buruk sans cadulu. Aku tahu kau terus mencari gadis itu. Aku sudah mencarinya untuk... Apa katamu? Kau menemukan siapa? Shenman, berani-beraninya kau mengkel di hadapan Tuan Lu. Kakak, jangan terlalu serius. Lihat,
Dia sampai ketakutan. Orang yang kau maksud adalah dia? Ya, mengejutkan bukan? Tidak mungkin. Orang itu seharusnya Jiang. 23 Desember 20 tahun lalu, aku dan seorang anak laki-laki diculik pedagang manusia. Saat mereka pergi, dia melepas tali dan menyelamatkanku. Penculik mengejar kami untuk menyelamatkannya. Aku mempertaruhkan diri, hampir dipukuli sampai mati. Jadi Lu Huijing adalah orang yang kunanti. Bagaimana kau tahu semua ini? Untuk menggeberku, dia memberiku giok pribadinya. Kakak Huijing, aku terus menantimu selama 20 tahun. Shinman, kau berbohong. Gadis saat itu sama sekali bukan kau. Nyonya, dulu aku yang tak seharusnya aku menjerumuskanmu, mencemburui Nyonya. Tapi semua ini benar. Pengalaman pribadiku, mana mungkin aku berbohong tentang hal seperti ini. Tidak mungkin. Gadis waktu itu, jelas-jelas aku. Kau. Benar. 23 Desember 20 tahun lalu, aku menyelamatkan seorang anak, ikut diculik penjahat bersamanya, saat mencoba kabur. Dia menghibur kuku, memberi giok pemberiannya. Saat kutanya dulu, kenapa kau tidak mengaku? Ibuku bilang, kasus penculikan, noda dalam hidupku. Takut aku ditolak keluarga Lu, memperingatkanku untuk tidak bocorkan rahasia. Karena itu ku sembunyikan. Tapi tak kusangka, kakak itu ternyata kap. Nyonya, semua sudah kujelaskan. Untuk menjaga posisimu sebagai Nyonya Lu, berani berbohong seperti ini? Aku tidak. Benar-benar aku. Kak Huijing, jangan tertipu oleh wanita licik ini. Gioknya? Di mana giok itu? Giok. Haileng. Nyonya, jangan berbohong lagi. Aku punya bukti giok. Kak Huijing, selama ini selalu kubawa. Berharap suatu hari kau akan menemukanku. Lihatlah ini. Gaioku. Benar. Shenman, kau yang mencuri giokku. Lu Huijing, giok ini milikku. Chin Chin, bukannya kemarin kau bilang giokmu hilang, kutemukan di rumah. Giok ini palsu. Tidak mungkin palsu, kan? King King memakainya sejak kecil. Bagaimana mungkin palsu? Giok ini bukan milikku. Cukup, Jiang Qin, berhenti berakting di depanku. Kau dan ayahmu bekerja sama, menipuku, hanya agar aku memberikan kalian pendanaan perusahaan. Begitu, penuh dengan kebohongan. Benar, Lu Huijing. Aku menikahimu demi uang, baru aku menikahimu. Tapi dalam hal ini, aku tidak berbohong. Orang macam apa Shenman itu? Apa yang telah dia lakukan padaku? Apa kau sudah lupa? Siapa tahu kau ini hanya sandiwara, hanya untuk membuat Shenman keluar dari keluarga Lu. Jiang Qin, kenapa aku tidak sadar? Kau orang seperti ini? Wanita yang penuh tipu daya. Lu Huijing, percayalah pada aku benar-benar tidak berbohong. Aku bahkan bertemu Shenman di toilet hari ini. Kakinya sudah sembuh. Dia menipumu. Kekiku, sudah kau buat cacat. Jiang Qin, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Sekarang kau ingin merebut kakak Shunjingku. Tidak percaya padaku ya? Harus aku berdiri, baru percaya? Aku tidak berbohong. Cukup, Jiang Qin. Alasan apa lagi yang kau punya untuk mengusir Shenman mulai hari ini? Lu mencabut semua pendanaan untuk grup Jiang mulai sekarang. Siapapun yang berani bekerja sama dengan Jiang adalah musuhku. Lu Huijing, kau tidak bisa begini. Inilah akibatnya menipuku. Tuan Lu, pikirkan lagi. Jika kau menarik investasi, bagaimana grup Jiang bisa bertahan? Lu Huijing, jangan khawatir, aku akan membawamu kabur. Aku berjanji mulai sekarang, hal seperti ini terjadi, bisa menikahi Jiang Qin adalah suatu kehormatan. Kau akhirnya meninggalkanku. Kau sudah bangun. Zhou Yan. Qin, aku dengar kejadian di pesta itu. Keluarga Lu kuasai Yuncheng sepenuhnya. Tak ada yang berani melawan, terang-terangan. Tapi tenang, masalah pamanmu, akan kucarikan solusi. Terima kasih, Yao Yan. Qin, sudah kubilang sebelumnya, kalau mau bercerai, aku bisa bantu. Lu Zunjing bukan jodohmu. Urusan suami istri kami. Bukan urusan orang luar. Ikut campur.
Lu Huaying, kau masih sadar diri sebagai suami Qin Qin? Sudah periksa? Sekarang bisa pergi. Pintu di sana, silakan pergi. Lu Huaying, kau tak bisa hargai Jiang Qin. Pasti ada yang akan mencintainya. Lebih baik kau introspeksi. Qin Qin, istirahatlah. Nanti aku kembali menjenguk. Zhang Qin, kau pingsan di pesta tadi? Sekarang ganti taktik? Main korban sekarang? Lu Huijing. Gyeongyo itu memang milikku. Percayalah padaku. Ayahmu sudah mengaku dia yang palsukan Gyo. Tujuannya agar aku, danai keluarga Jiang, mempercayaimu. Zhang Qin, sampai kapan kau ngotot? Tidak. Ini tidak mungkin benar. Gyeongyo itu benar-benar hadiah darimu. Kusimpan sejak kecil. Lu Huijing, percayalah. Zhang Qin, kukira kau beda dari ayahmu. Nyatanya, kalian berdua sama buruknya. Luar biasa aktingmu. Hampir saja tertipu akting sempurnamu. Jadi, apapun yang kukatakan, takkan kau percaya, benarkah? Besok akan kujemput man-man. Hei adalah. Bagaimana denganku? Aku istrimu. Kau anggap aku apa? Karena kau yakin, Shenmen orang yang kau cari. Dan kau temukan dia. Mari bercerai. Perceraian. Bukan kau yang berhak memutuskan. Pernikahan kita hanya transaksi bisnis. Aku akan pergi tanpa apa. Tak akan ambil uang keluarga lu 1 sen pun. Setelah kau lunasi semua hutangmu pada keluarga lu, baru bicara cerai. Hadang apa yang kebuat ke keluarga lu? Selain mahar dari ibuku, ayahmu sudah menipuku sebesar 200 juta. Hutang ayah dibayar anak. Mau cerai? Bayar dulu 4 juta ini, baru bicara. 4 juta? Pikir matang-matang sebelum ngomong cerai. Kalau tidak, nyawa ayahmu yang akan kugunakan sebagai ganti. Lu Huijing bajingan. Kau sentuh ayahku, aku takkan tinggal diam. Lu Huijing. Kenapa kau tak mau percaya? Aku sudah menemukan Man-Man. Harusnya segera akhiri pernikahan salah ini. Damn putus you bangget. Dengan Jiang Qin. Tapi kenapa aku masih berat melepasnya? Kakak Huijing. Kenapa ada di koridor? Aku takut. Temani aku pulang ya. Kenapa kau keluar? Bukannya harus istirahat? Apa Zhang Qin tak mau menerimaku? Tak apa. Aku bisa tinggalkan keluarga lu, asalkan kau bersamaku. Di mana pun tak masalah. Tak injin kau sedih. Dia tak berhak melarang. Abaikan saja. Besok ku bawa kau ke rumah lu. Mulai sekarang takkan ku biarkan siapapun menyakitimu. Huijing, senang ada kamu. Ada rapat di kantor. Aku duluan ya. Huijing. Kau datang untuk apa? Menonton akhir tragismu. Shenman. Kenapa kau melakukan ini? Mengapa kau bisa menikahi Lu Huijing? Hanya karena kau putri keluarga Jiang. Sedangkan aku orang biasa. Harus selalu di bawahmu? Aku tidak rela. Lu Huijing harus jadi milikku. Yang disukai Lu Huijing bukan dirimu, melainkan gadis yang menyelamatkannya dulu. Semua yang kau dapatkan hanyalah kebohongan. Apa ini bermakna? Siapa bisa bedakan benar dan palsu? Tanpamu, dia pasti akan mencintaku. Kembalikan. Berkat ayahmu yang bodoh itu, kalau bukan karena akalnya membuat giok palsu, Lu Huijing mana mungkin percaya padaku. Besok, dia akan menjemputku ke keluarga Lu. Tunggu saja, Jiang Qin, gelar Nyonya Lu, akan jadi milikku. Oh ya, Zhang Qin, kau belum tahu kan? Keluarga Jiangmu segera bangkrut. Ayahmu, kambuh jantungnya, sudah dirawat.
Katanya tidak akan lama lagi. Apa katamu? Ayo. Tidak mungkin. Tolong, Sekretaris Wang. Mohon bicarakan pada Direktur Lu. Jangan tarik investasi keluarga Jiang hidupku ini. Jangan sampai bangkrut. Director Jiang. Perkataan Direktur Lu tidak pernah ditarik kembali. Aku tidak bisa bantu. Bangunlah dulu. Dia, Lu Huijing. Ini mau membunuhku. Ayah. Ayah. Apa yang ayah lakukan? Chin. Kau harus mohon pada Tuan Lu. Kau istrinya, dia pasti masih akan memberi kelonggaran padamu. Jangan biarkan ayah mati begitu saja. Ayah. Aku sudah siap bercerai dengannya. Tidak boleh, jangan bercerai. Chin. Hanya kau bisa selamatkan keluarga Jiang. Sekretaris Wang. Nyonya. Saya tidak bisa membantu. Bagaimana kalau Nyonya langsung temui Tuan Lu? Dia masih punya sedikit perasaan pada Nyonya. Sedikit perasaan. Berapa nilainya? Kakak untuk selamatkan keluarga Jiang? Ayah. Dokter. Selamat datang Tuan Lu. Kak Lina, ini bagaimana bisa? Kenapa Tuan Lu sendiri? Jemput Shenman? Sepertinya Tuan Lu istimewa pada Shenman. Dia s'estime à papin. Takkan bisa gantikan posisi Nyonya. Jangan dia balas dendam. Dulu kita menghukumnya. Sezue perintatuan. Memang dia dulu. Mons la kenyonya. Sudah, masuk saja. Mulai hari ini, kalian rawat Shenman. Jangan perlakukan sembarangan. Jika dia sampai terluka, kalian yang bertanggung jawab. Baek Tuan. Nona Shen. Ini teh melati yang baru diseduh. Hati-hati, masih panas. Teh panas begini. Berani disajikan ke saya? Apa maksudmu sebenarnya? Maaf, Nona Shen. Cepat bersihkan ini. Kalau saya terluka, kalian berani bertanggung jawab? Baek, saya ambil sapu. Berdiri. Siapa suruh pakai sapu? Pakai tanganmu. Pukul 3, ambil dengan tangan. Shenman. Apa yang kamu lakukan? Jonggang kira dipanggil Nona. Langsung merasa jadi nyonya rumah. Lagi bicara dengan siapa? Kuma Pilayan. Berani membentak saya. Ada masalah APA? Kak Huijing. Lena menghina saya. Bahkan menyiram air panas. Saya di keluarga Lu. Dianggap lebih rendah dari pelayan. Lebih baik saya pindah saja. Benar seperti itu? Tuan, tadi Nona Shen. Dia yang tidak hati-hati. Sudah saya bilang di rumah ini, tidak pol ada yang sakiti Shenman. Tidak paham perintah saya? Maaf Tuan, saya salah. Gaji bulan ini dipotong, jangan terulang lagi. Kilyar. Kak Huijing, kenapa tidak pecat dia? Pelayan tak tahu aturan. Untuk apa dipertahankan? Selama ini dialah yang merawat Jiang Qin. Lena sudah bekerja dengan baik. Ini hanya kesalahan kecil, tak perlu sampai dipecat. Lagi-lagi karena Jiang Qin, Lu Huijing terus melunak ke Jiang Qin. Tidak boleh, harus cari cara. Biar bensi Jiang Qin. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tuan, Nyonya sudah pulang. Dr. Zhou, terima kasih sudah mengantarku pulang. King, kondisimu masih lemah. Kenapa terburu-buru keluar rumah sakit? Kamu juga tahu, perusahaan Jiang tidak bisa menunggu lagi. Jika benar-benar bangkrut, ayahku mungkin tidak akan sanggup bertahan. Perusahaan ini adalah satu-satunya harapan hidupnya. Aku harus bantu menyelamatkannya. King, ini tabungan yang kukumpulkan. Ada 30 juta di dalamnya. Meski tidak banyak, tapi bisa membantu meringankan masalah mendesak perusahaan. Dr. Zhou, aku tidak bisa menerimanya. Ini adalah keinginanku. Kalian sedang apa di sini? Istriku tidak perlu dihidupi orang lain. Naik baik Tuan Zhou. Kami hargai. Lepaskan aku, Lu Junjie. Apa yang kamu lakukan? Nyonya, Anda sudah pulang. Lu Huijing. Kau benar-benar membawanya pulang. Kaki Shenman terluka, tak bisa berdiri seumur hidup. Dia pernah menyelamatkanku, aku tak mungkin mengabaikannya.
Dalam waktu dekat ini, aku akan carikan dokter untuknya. Dia akan tinggal di keluarga Lu dulu. Dia pernah menyelamatkan Lu Huijing. Kau benar-benar buta hati. Zhang Qin. APA, apa kau ingin sekalian menyerahkan posisi Nyonya Lu padanya juga? Zhang Qin, kau sengaja membuatku marah ya? Aku serius, Lu Huijing. Aku selalu siap. Kak Huijing, ini semua karena aku, Zhang Qin jadi marah. Kalau begitu, lebih baik aku pindah. Tidak perlu. Tinggallah dulu di sini. Tunggu sampai kakimu sembuh total baru bicara. Zhang Qin mana? Nyonya bilang malam ini dia tidak mau makan malam. Dia di mana? Di ruang kerja. Kak Huijing. Apa harus ku turun sendiri untuk mengajakmu makan? Sudah kukatakan ke Lina, hari ini tidak makan. Coba kau lihat. Apakah masih ada yang perlu diubah di sini? Perjanjian perceraian. Surat perjanjian perceraian. Zhang Qin, apa kamu lupa dengan apa yang kubilang siang tadi? Lu Huijing, saya rela keluar tanpa apa-apa. Mari kita bercerai. Selain itu, ini mas kawin dari ibumu. Nilai tenaunya Wu Shijuda. Ditambah pendanaanmu untuk grup Jiang sebelumnya. Total 250 juta. Ini surat hutang. Akan kucicil perlahan. Lunas? Dengan APA Kalbier? Kiel Yargajong. Total aset kalian sekarang tak sampai 50 juta. Akan kekari jalan Kalyur. Tak usah kau urus. Jalan APA? Carrie Joyan? Zhang Qin. Apa dasarmu mengira dia mau terima wanita pernah menikah? Hubunganku dengan Yoyan bersih. Jangan berpikiran kotor seperti diri untuk menghakimi saya. Tanda tangani, Lu Huijing. Mari berpisah baik-baik. Berpisah baik-baik? Zhang Qin, apa kau menganggapku terlalu baik? Hingga berani terus memprovokasi? Kau. Perkawinan kita, keputusannya ada padaku. Aku tak mau bercerai. Apa yang bisa kau lakukan? Seingatku, ayahmu masih di rumah sakit, masih dalam kondisi koma. Grup Jiang kekal below. Pemegang saham minta pembubaran. Yang bisa selamatkan grup Jiang. Hanya aku. Lu Huijing. Apa maksudmu? Manfaat bercerai dengan mending kau merendah. Mungkin aku akan, sebagai Nyonya Lu, berbaik hati. Memaafkan keluargamu. Kau, apa yang kau mau? Menurutmu? Yang kuminta sederhana saja. Zhang Qin. Aku tak mengerti. Aku ingin kau terus menemaniku. Lu Huijing. Apa maksudmu? Kau jatuh cinta padaku? Sak tahu, kau membohongiku. Aku mau kau tetap di samping, pelan-pelan menyiksamu. Ini hutangmu padaku. Aku tak berhutang apapun. Kalau bicara hutang, justru kaulah yang berhutang. Lawan aku tak akan berakhir baik. Silakan coba kalau berani. Seluruh kota Yun. Siapa yang berani membantumu? Kalau tak dicoba, bagaimana tahu hasilnya? Aku harus bertemu direktur. Tolong beritahu beliau. Aku Putri Jiang Jiangguo. Dia kenal aku. Direktur Hi sudah instruksikan, orang sembarangan dilarang masuk. Aku bukan orang sembarangan. Direktur Hi teman ayahku. Dia benar-benar kenal aku. Cepat pergi dari sini. Kalau masih memaksa, aku akan panggil polisi. Perempuan gila dari mana ini? Ada masalah APA? Dia nekat memaksa, mau bertemu bapak. Paman He. Paman He. Zhang Qin. Ayo, bangun, bangun. Paman He. Ayah saya? Ada urusan apa? Mari bicara di dalam. Silakan Direktur. Paman He, Anda tahu kondisi ayah saya. Tolong bantu dia. Zhang Qin. Bukan tidak mau membantu. Direktur Lu sudah mengeluarkan ultimatum. Siapa yang berani bantu keluarga Jiang berarti melawannya. Perusahaan saya kecil ini tak berani lawan Direktur Lu. Paman He, ayah saya adalah teman lama Anda. Apa Anda tega diam saja? Di seluruh kota Yun sekarang, yang bisa lawan Lu Sunjing hanya dia. Hari ini, dia kebetulan datang bahas bisnis dengan saya. Lebih baik, kamu coba minta padanya.
Saya Pak. Maaf Direktur, saya terlambat. Lu Jinin. Tidak masalah. Silakan duduk, Tuan Muda. Kebetulan sekali, kakak ipar, kamu di sini juga. Ada urusan dengan Direktur He? Oh saya ada rapat, silakan lanjutkan. Kakak ipar ini ingin selamatkan Jiang Group. Datang minta bantuan Direktur. Kakak saya keterlaluan. Kita satu keluarga. Mengapa mempersulit begini? Tuan Muda Lu. Jangan terlalu formal. Panggil saja Jinan. Kamu pasti sudah dengar. Di Kotayun, Yang Berani Lawan Lu Zingjing. Hanya saya. Bagaimana? Butuh bantuan saya, asal kamu mau bantu saya. Apa itu? Jangan panik. Bukankah kau juga ingin cerai dari kakakku, asal kau mau membantu merebut Grup Lu. posisi pemegang kekuasaan, menjatuhkan Lu Huaijing. Nanti apapun yang aku bisa penuhi. Kau mau aku sakiti Lu Zunjing? Ini bukan menyakiti. Cukup membuat dia melepas posisinya sebagai pemegang kekuasaan. Pikirkan baik-baik. Meski ku benci Lu Zunjing, takkan kusianati dia. Aku tak akan menuruti. Zhang Qin. Waktu untuk keluarga Jiang sudah hampir habis. Pikirkan matang-matang. Zhang Qin. Perasaanmu pada kakakku sungguh sangat dalam ya. Sangat membuat Ai. Apapun cara, segera bikin Jiang Qin cerai dari Lu Huaijing. Ku beri waktu seminggu. Jika gagal, kau tahu akibatnya. Ibu. Chin kau datang. Ibu, ayah baik-baik saja? Masih koma. Kata dokter, mungkin takkan pernah sadar. Ibu Jenggon Sedi. Aku masih di sini. Ibu, luka ini dari mana? Tidak sengaja terbentur. Terbentur tidak sengaja. Aku tidak percaya. Terbentur tidak sengaja, bisa terluka separah ini. Katakan yang sebenarnya. Beberapa hari lalu, ada orang asing datang ke rumah kita. Menerobos masuk, membongkar dan merusak, memaksa aku menyerahkan perjanjian saham. Aku tidak tahu apa itu, lalu mereka seperti perampok, mengobrak-abrik semuanya. Aku coba menghentikan, tapi mereka mendorongku hingga jatuh. Ibu, masalah sebesar ini, kenapa tidak bilang? Luka kecil tidak apa. Ibu tahu hidupmu sulit, tak mau merepotkanmu. Akan kulendangi ibu. Selama aku ada, takkan kubiarkan ibu terluka lagi. 1 minggu. Waktu sangat mendesak. Agar Lu Huaijing bercerai dengan Jiang Qin. Harus begini caranya. Tolong Huaijing. Adakah yang menolong? Kak Huaijing. Ada apa Man-Man? Kak Huaijing. Mau cari kak pakai kursi roda. Tapi aku terjatuh. Aku sangat tidak berguna. Dokter bilang, kakimu bisa sembuh, jangan putus asa, kubawa ke tempat tidur. Kak Huaijing. Apa kak akan jijik karena aku cacat? Man-Man. Apa kak benci padaku? Aku senang Kak Huaijing. Bersama aku saja ya, bercerai dengan Jiang Qin. Zhang Qin. Ini aku, Kak Huaijing. Kak Huaijing. Ini bukan suara Jiang Qin. Maaf. Mau selamatkan grup Jiang. Lu Huaijing dan Lu Jinan harus pilih salah satu. Tapi Lu Huaijing benar akan membantuku? Dia sudah punya Shen Man. Kenapa belum cerai denganku?
Lu Huijing, kenapa masuk tanpa ketuk pintu? Kamu salah kamar. Ini kamar. Ngapain, Lu Huijing? Bengan. Zhangqin, Kamu kenapa? Badanmu kok panas sekali? Zhangqin. Bantu aku. Lu Huijing, jangan begini. Kita akan bercerai. Jangan. Seumur hidup jangan harap lepas dariku. Jangan. Lu Huijing. Kau tigeri aku. Harusnya kau bayar. Apa yang Yuan. 100 juta yuan. menurutmu malam pertamamu senilai 100 juta yuan? Lalu Tuan Lu nilai saya berapa? Silakan sebut angka. Yang penting beri saya uang. Kau anggap diri sendiri apa? Ladies Club juga dapat tips. Apalagi, saya sudah temani tidurmu. Apa maksudmu? Jangan-jangan Tuan Lu ingkar janji setelah puas? Sebagai pasangan sah, teman tidurku adalah kewajibanmu sebagai istri. Berdasarkan usahamu merayuku semalam, beri waktu 1 minggu lagi. Kalau tidak bisa pinjam uang, Grup Jiangxi akan nyatakan bangkrut. Sepertinya harus temui Lu Jinan. Laki-laki brengsek. Kak Huijing. Tak disangka, Jiang Qin berani ambil kesempatan ini. Untung sudah siap. Kejadian kemarin. Shenman, aku benci dimanipulasi. Jangan terulang lagi. Kak Huijing. Aku tak tahu aromaterapi. Bukan ulahku. Bukan kamu? Lalu siapa lagi? Tuan, di kamar Nyonya menemukan ini. Apa ini? Sepertinya obat perangsang. Kenapa ada di kamar Jiang Qin? Saya juga tidak tahu. Saat sedang membersihkan kamar Nyonya, tak sengaja menumpahkan tempat sampah. Ini jatuh dari dalamnya. Saya curiga, jadi saya bawa ke Tuan. Jiang Qin, berani-beraninya menjebakku. Berhenti. Ada perlu apa? Tidak mau menjelaskan? Apa ini? Jangan pura-pura. Barang ini ditemukan di kamarmu. Masa tidak tahu? Kamar saya? Ini bukan milikku. Saya belum pernah lihat. Tuan, ini benar dari tempat sampah kamar Nyonya yang jatuh keluar. Tempat sampah? Jiang Qin, kau meracuniku. Hanya demi uang? Aku meracunimu? Kemarin kan kau yang masuk sendiri ke sini. Lu Huijing, coba pikir pakai logika. Ada waktu untuk meracunimu? Tuan, tadi malam saya lihat Nyonya diam-diam masuk ke kamar Nona Shen saat tidak ada orang. Entah ngapain di dalam. Saya tidak masuk kamar Shenman. Sudah, Jiang Qin. Mau cari alasan lagi? Apapun yang kukatakan, kau tetap tidak percaya. Seperti waktu aku bilang. Giok itu milikku. Kaki Shenman sudah sembuh. Kau tetap tak percaya. Lu Huijing. Di hati aku semenjak ini. Lu Huijing. Aku keliru mencintai. Cepat lari. Jangan pedulikan aku. Cepat lari. Jangan tinggalkan aku. Jiang Qin. Lu Huijing. Dia memanggil namaku. Lu Huijing. Di hati. Apa artiku sebenarnya? Lu Huijing.
Awalnya aku masih punya harapan pada. Tapi ternyata aku salah. Orang yang pura-pura tidur tak mungkin bisa dibangunkan. Ini hanya hayalan. Chuan, Dr. Yo sudah datang. Dia datang untuk APA? Persilakan masuk. Baik. Kabarnya kaki Nona Shen sudah lama berobat tapi belum sembuh. Kebetulan saya paham terapi pengobatan Tiongkok, jadi datang tanpa diundang. Tuan Yo datang mengobati kakiku. Kin sangat perhatian dengan luka kaki Nona Shen, jadi saya bantu Nona Shen memeriksa kondisi agar dia tak khawatir. Tak usah deh. Kakak Huijing sudah carikan dokter untukku. Tak perlu repot Dr. Yo. Iya kan, Kakak Huijing? Dr. Yo ahli pengobatan karena sudah datang. Biarkan periksa saja. Kakak Huijing. Saya sudah melihat di rumah sakit rekam medis Nona Shen. Kaki Nona Shen hanya patah tulang dan sudah ditangani tepat waktu. Kenapa bisa lumpuh? Dr. Zhou mengira saya berbohong. Nona Shen juga bukan tipe penipu yang suka mengarang. Jika tidak, Direktur Lu takkan mempercayaimu sepenuhnya. Makanya saya bawa jarum perak untuk memeriksa kondisi Nona Shen. Cek apakah ada kerusakan saraf, mungkin sedikit sakit. Nona Shen perlu tahan. Tak APA. Terima kasih Dr. Yo. Ini kelemahan pengetahuan saya. Saya masih belum menemukan akar masalah sakit kakinya Nona Shen. Sangat membingungkan. Saya akan pelajari lagi. Saya permisi dulu. Kin mau kemana? Aku antarkan. Lina, ikut ke perpustakaan. Dulu di ruang bawah tanah. Bagaimana kau menghukum Shen Man? Bicaralah. Saya hanya ikuti perintah BAP. Mematahkan salah satu kakinya. Hanya itu saja. Sungguh Tuan Lu. Seiya Berani Bersimpa Dongonyawa. Kaki Nona Shen. Cuma luka biasa. Tak mungkin sampai separah. Tidak bisa berjalan. Dulu, Giok Jiangqin yang hilang. Sebenarnya bagaimana? Giok. Pagi itu, setelah Nyonya bangun, dia bertanya apakah saya melihat Gioknya. Katanya Gioknya hilang. Jadi, saya segera mengirim orang untuk mencari. Saya curiga itu dicuri oleh Shen Man. Wanita itu, Ketika Seiya pergi mencari Shen Man. Dia sudah diselamatkan oleh seseorang. Apakah ada petunjuk tentang mobil itu? Sekretaris Wang pernah menyelidikinya. Itu mobil dengan plat palsu. Tidak ada informasi yang bisa ditemukan. Pernahkah kamu melihat Giok Jiangqin? Tidak. Sebelumnya, Shen Man yang selalu melayani Nyonya. Chuan. Nyonya adalah orang yang baik. Saya sudah melayaninya begitu lama. Dia tidak pernah memarahi atau memukuli kami. Chuan. Anda jangan sampai tertipu oleh Shen Man, wanita yang punya niat tersembunyi itu. Ya. Kamu boleh keluar dulu. Sialan kau Lina. Sekarang Lu Huijing sudah mulai mencurigaiku. Lina tidak bisa dibiarkan hidup. Shen Man, kamu berbohong. Gadis waktu itu sama sekali bukan kamu. Tidak mungkin. Gadis waktu itu jelas-jelas aku. Giok itu benar-benar. Kamu berikan pada. Percayalah padaku. Kirim orang ke kampung halaman Shen Man. Selidiki masa lalunya, terutama kejadian 20 tahun lalu. Apa yang terjadi? Tanpa terkecuali. Pastikan untuk menyelidikinya dengan jelas. Baik, Tuan Lu. Selain itu, selidiki, apakah Shen Man diam-diam berhubungan dengan Lu Jin'an? Saya tadi seperti melihat Nyonya di Moonlight KTV. Tuan muda kedua juga ada di sini. Zhang Qin, dia pergi mencari Lu Jinan. Saya mengerti.
Apa kamu benar-benar mau cari Lu Peuan? Terpaksa, waktuku tinggal seminggu lagi. Tingkahku di keluarga Lu hari ini. Pasti Lu Huaijing sudah membuat. Shenman Kuriga. Aku akan berusaha membantumu cari lebih banyak bukti untuk membongkar kepura-puraan perempuan ini. Zhou Yan, terima kasih. Tapi kebaikanmu padaku tak bisa kubalas. Kinkin. Jangan merasa terbebani. Aku hanya selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Makasih. Lu Jinan, aku perlu bicara denganmu. Bisa ikut keluar sebentar? Lihatlah. Wah, ini kan kakak ipar. Kenapa tidak temani suami di rumah? Mala Karijinan di KTV? Mau main dua hati ya? Dua pangeran keluarga Lu. Pasti semua akan takluk di bawah pesona Nona Jiang ini. Benar-benar. Seperti kata pepatah, enak-enak bakpao, asyik-asyik. Hehe. Caca qui part. Cari aku untuk apa? Bicaralah di sini. Ini tempat tidak tepat. Sudah berani cari pria di KTV. Pas besi saksisi. Keluarga sendiri hampir bangkrut. Nanti kalau direktur Lu meninggalkannya. Mungkin lebih parah dari kita. Ayah, memang benar. Berhenti berpura-pura. Caca qui part. Minum-la. Sudah datang sampai sini. Saya tidak bisa minum alkohol. Tidak bisa dipelajari. Kakak yang ajari. Kalau saya tidak salah lihat, Anda adalah putra dari Yuncheng Property Tuan Zhou ya? Keluarga kamu bisa sukses karena grup Lu baru bisa sesukses sekarang. Berani kamu melawan saya? Tidak takut saya laporkan ke Lu Jongjing biar bisnismu hancur? Siapa yang tidak tahu? Jiangkin kamu ini cuma mantan yang akan dibuang. Oleh Lu Zingjing. Ah. Kalau benar Lu Zingjing mendukungmu. Ngapain sampai merendahkan diri? Minta bantuan adik kejua kami? Betul kan? Semuanya? Betul. Tadi menghormatimu dengan minum. Jangan tidak tahu diri. Kecuali kamu minum hari ini. Jongon Arab keluar dari sini. Lu Jinan, kamu undang saya ke sini. Cuma untuk mempermalukanku? Caca qui part. Mereka semua teman saya. Caca qui part. Jangan sampai tidak kasih. Muka sedikit panya. Minumlah satu gelas. Nona Jiang, asalkan kamu minum ini. Adik kedua kami bisa setujui apa saja. Kalau begitu, saya minta kakak pertama. Investasi 100 juta ke grup Jiang. Tunjukkan kesungguhanmu dulu. Baik. Saya minum. Semoga adik kejua Lu. Jangan ingkar janji. Siapa yang berani ganggu istriku saat saya tidak ada? Pak Lu, kenapa Bapak datang ke sini? Anda yang menyulitkan istri saya, memaksanya minum alkohol? Bukan. Ini semua salah paham. Salah paham? Siapa yang berani beri Anda nyali? HM. Kakak. Ini kakak ipar yang mau minum sendiri. Siapa yang memaksa? Betul kan? Lu Jinan. Sudah saya peringatkan. Jauhi Jiangqing. Kakak, jangan terlalu kaku. Secara emosional. Dia caca qui part seya. Secara logika, dia yang datang sendiri. Kakak marah ke seya. Bukannya tidak panta, caca qui part. Bagaimana menurutmu? Apa yang Tuan Lu katakan tadi? Masa berlaku? Tentu. Kalau begitu. Jiangqing. Le Pascan. Jiangqing. Tidak tahukah kau, pria di luar harus menjaga gengsi? Apa hubungannya dengan saya? Sudah puas menonton? Pergi sekarang. Seya pergi dulu, kak. Lain kali kita janji.
Harus buat saya marah? Zhang Qin. Lu Huijing. Kamu yang memaksaku. Aku memaksa? Ini karena kau merendahkan diri sendiri. Harus merangkul. Lu Jinan, kau tahu aku dan dia tidak bisa akur. Zhang Qin. Apa kau anggap aku ada? Lu Huijing. Berdasar APA kau, menudau? Ayahku di rumah sakit, masih koma. Ibu ditekan pemegang saham Jiang, rumah digeledah. Semua ini adalah ulahmu, dasar brengsek. Ayahmu pantas dapat ini. Akibat perbuatannya, kalau bukan karena tipuannya, aku takkan menghancurkan Jiang Group. Lu Huijing. Kenapa kau tak mau percaya padaku? Tuan. Siapkan air hangat. Temani Naonya mandi. Bec, Tuan. Kemarila. Saya mengerti. Ada masalah, Tuan. Nona Shen kehilangan gioknya. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu pasti. Nona Shen, mentalnya sangat labil. Cepat periksa. Tunggu. Aku ikut. Harus bagaimana, kakak Huijing? Giok hiasanku hilang. Itu satu-satunya hadiah darimu. Aku tak ingin kehilangannya. Harus bagaimana, kakak Huijing? Jangan panik dulu. Kapan hilangnya? Akan kusuruh orang mencarinya. Sepanjang hari aku di ruang tamu, entah di mana hilangnya. Jangan-jangan ada yang mengambil. Atau mungkin dicuri orang. APA, kau menuduhku mencuri? Mau menjatuhkanku dengan tuduhan palsu? Kakak Huijing. Jiang Qin hari ini selalu bersamaku. Mustahil dia yang melakukannya. Perintahkan semua orang. Hentikan semua pekerjaan. Temukan giok hiasan itu. Baik. Sudah ditemukan, Tuan. Kakak, gioknya pecah. Di mana kalian menemukannya? Kenapa bisa pecah? Ditemukan di kamar Kak Lina, tepatnya di situ. Panggil Lina ke sini. Baik. Lina, sebaiknya kau berikan penjelasan yang masuk akal. Tuan, ada masalah apa? Kakak Lina jangan sembunyikan lagi. Tuan sudah tahu semuanya. Giok hiasan ini yang hilang milik Nyonya? Lina, kenapa kau mencuri giokku? Ini satu-satunya pemberian kakak Zunjing untukku. Apa maksudmu? Atau jangan-jangan ada yang menyuruhmu? Tuan, saya tidak mencuri giok itu. Saya bahkan belum pernah melihat giok itu. Lalu kenapa ini ada di kamarmu? Saya benar-benar tidak tahu. Saya yakin Lena tidak mencuri. Dia tak punya alasan mencuri. Bisa apa kau yakin sekali? Mungkin kau yang menyuruhnya. Shenman, dari mana kau dapat giok ini? Kita berdua tahu jawabannya. Bahkan jika saya mau mengambilnya, itu hak saya sebagai pemilik. Kau. Kakap. Bawa Lena kembali. Interogasi sampai jelas. Sayap. Tuan, saya benar-benar difitnah. Nyonya, tolong dengarkan penjelasan saya. Lu Huijing. Kau hanya percaya pada perkataan pembantu tanpa penyelidikan jelas. Langsung menghakimi Lena. Kalau bukan dia yang melakukan, tentu dia tak akan mengaku. Lu Huijing, aku salah menilai. Gioknya sudah hancur. Nanti kubelikan yang baru. Baik, asal dari kamu, aku pasti suka. Gadis waktu itu. Jangan-jangan memang dia?
Tak asing dengan semua ini, roda kehidupan berputar. Sekarang giliranmu menderita, Lena. Apa semua ini tidak asing? Keberuntungan memang berputar. Lihat kamu sekarang, Lena. Shenman, Kenapa kau menjebakku? Karena kau selalu bantu Jiang Qin, si manis itu. Kau terus menggagalkan rencanaku. Selama kau ada di sini, bagaimana aku bisa bertindak? Apa yang mau kau lakukan? Serahkan diaku. Baik. Nona Shen, yang master kedua menyuruhku. Di perpustakaan Lu Huaijing, ada laporan keuangan grup Lu. Dalam 3 hari, Anda harus ambil dan serahkan. Mengerti. Laporannya, di mana ya? Sudah ada hasil? Ini data yang berhasil kami kumpulkan. Menurut tetangga sekitar, Nona Shen sejak kecil tinggal di desa. Tak ada cerita kecelakaan. Rumahnya di timur kota, sementara lokasi kejadian ada di barat, terpaut ratusan kilometer. Nona Shen mungkin sedang berbohong. Hubungannya dengan Lu Peuan. Mobil hitam itu milik bawahan Lu Jinan, salah satu anak buahnya. Dibeli di pasar gelap tahun lalu. Jadi yang menyelamatkan Shenman pasti yang master kedua Lu. Suara apa itu? Suara apa itu? Tuan Ada Masala, Lina Hailong. Sayal. Lu Huaijing sudah mulai curiga pada Shao. Aku harus cepat beritahu dia. Lena Diculik. Aku tahu. Lu Huaijing di keluarga ini. Hanya Lena yang tulus padak. Jadi kumohon. Tolong selamatkan dia. Baik. Sekretaris Wang, segera selidiki. Baik, akan segera saya urus. Ada APA? Terjadi apa? Kamu bawa Lena kemana? Bicara. Lina Hailong. Aku tak tahu. Aku tadi tidur. Shenman, jangan berpura-pura. Kamu sembunyikan dia. Di mana? Lepaskan. Kamu menyakitiku. Lipas. Jiang Qin, kamu ngapain? Lepaskan. Lu Huaijing. Lena Diculik. Pasti ulah Shenman. Seperti dulu dia kabur dari keluarga Lu. Shenman, katakan padaku. Kamu bawa Lena ke mana? Jiang Qin, tenanglah. Lepaskan. Kamu menyakitiku. Aku tidak tahu. Aku tidur dari tadi. Lu Huaijing, berapa kali lagi kau buatku kecewa? Berulang kali? Belum saatnya membongkar kebenaran. Sekarang, maafkan aku Jiang Qin. Terpaksa kau harus mengalah dulu. Jiang Qin. Qin hanya kena shock. Makanya sampai pingsan. Dia kelelahan fisik dan mental. Biarkan dia istirahat total. Jangan banggakan dia, by cara di luar. Direktur Lu, mobil itu berhasil kami kejar. Nona Lina terikat di kursi belakang. Tak sadarkan diri, yang lain kabur. Kabar? Ya. Ini kesalahan penanganan saya. Jaga ketat Lina. Jangan biarkan siapapun mendekat. Terutama Shenman itu. Tenang saja, Pak. Lina sudah saya amankan di tempat yang sangat terjaga. Dijaga bodyguard. Qin, jangan bangun dulu. Ada APA? Bersiap-siaplah secara mental. Apa Lina kenapa-napa? Bukan tentang dia. Qin, kau hamil. Qin, kamu hamil? Usia kandungan masih dini, belum bisa dipastikan. Dari gejala yang terlihat, hampir pasti benar. Aku mengandung anak Lu Hunjing.
Dia tahu tidak? Aku belum bilang. Ini urusan kalian berdua. Aku tak berhak memutuskan. Aku belum mau. Lu Huijing tahu soal ini. Tolong dirahasiakan ya, Joyan. Baik. Rahasia apa yang tak boleh ku ketahui? Kenapa diam? Zhang Qin. Pak Direktur Lu, aku punya laporan medis. Kupikir kamu akan tertarik. Milik Shenman. Benar. Tanggal diagnosa saat Shenman kabur dari keluarga Lu. Kakinya hanya patah dan sudah sembuh total. Dokter yang merawatnya adalah seniorku. Tidakkah Pak Lu mau tahu siapa yang menyelamatkannya? Lu Jinan. Kamu sudah tahu itu dia. Harusnya kamu juga tahu. Shenman palsukan identitas. Ini semua konspirasi. Sebenarnya yang menyelamatkanmu. Bahkan dengan laporan ini, tak bisa membuktikan Shenman bukan penyelamatku. Lagi pula Giada ada padanya. Lu Huijing, kenapa kamu keras kepala? Bukti sudah di depan mata. Masih tak mau percaya? Atau kamu sengaja tak mau percaya Qin? Lagi pula dia punya pengalaman buruk sebelumnya. Lu Huijing, kau benar-benar bajingan. Apa kesalahan Qin hingga kau menyakitinya seperti ini? Joyan Sedala. Kalian semua keluar dulu. Aku lelah, ingin istirahat. Lu Huijing, kau tidak pantas memiliki Qin. Kau akan dapat balasannya. Mengenai grup Jiang. Lu Huijing, apa lagi yang mau kau lakukan? Grup Jiang, sudah kukirim orang untuk ambil alih. Setelah internal stabil, saham akan sepenuhnya diberikan ke tanganmu. Kau. Selain itu, Sekretaris Wang sudah kukirim ke luar negeri untuk mencari spesialis jantung terbaik. Ayahmu pasti akan sadar. Untuk ibumu, sudah kukirim pengawal, pemegang saham grup Jiang. Tak akan ganggu dia lagi. Kenapa kau lakukan semua ini? Lu Huijing, apa ini tamparan? Lalu kasih permen? Jiang Qin, beri aku waktu lagi. Kau tak perlu tahu. Istirahatlah yang cukup. Direktur Lu, ini foto nyonya saat berusia 7 tahun. Mungkin bisa membantu. Rupanya benar dia. Zhang Qin, akhirnya kutemukan kau. Zhang Qin, setelah semuanya selesai nanti, aku akan mengembalikan semua yang pernah kuabaikan padamu dengan lipat ganda. Cetak beberapa salinan dari laporan keuangan ini untuk rapat pemegang saham minggu depan. Bagikan ke semua pemegang saham. Baik. Tuan Lu, ada rambut di dokumen ini. Rambut? Panggil pelayan. Ada yang perlu kami lakukan, Tuan? Siapa yang bertugas membersihkan ruang kerja hari ini? Maaf Tuan, kami sibuk mencari giok pusaka, jadi lupa membersihkan ruangan. Akan segera kami rapikan. Tak ada yang masuk ke sini? Benar. Kamu boleh pergi. Baik. Tuan Lu, haruskah saya? Tidak perlu. Hadapi strategi mereka. Dengan taktik kita. Aku penasaran. APA rencana sebenarnya mereka. Laporan keuangan sudah dikirimkan. Janjimu kapan akan ditepati? Sabarlah. Kalah dari Jiang Qin terus. Corolla. Jiang Qin sudah kusuruh keluar dari keluarga Lu. Lu Huijing, pasti tak akan percaya dia lagi. Oh ya? Kabar terakhir, Jiang Qin sedang hamil. APA. Jiang Qin hamil. Dasar si imut ini berani-beraninya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Siapapun yang mengancam jalan untuk menguasai grup Lu, Pasti akan kubunuh. Untuk APA kau datang ke sini? Aku tak ingin melihat. Pergi. Tentu untuk menjengukmu. APA, kau tak ingin tahu keberadaan Lina? Kau bawa dia ke mana? Jiang Qin, kalau mau selamatkan dia, ikutilah aku. Apa maksudmu? Dasar banyak omong. Hati-hati dengan si imut itu. Nyawanya taruhannya. Lah ini siang bolong. Takut aku culik kau? Aku mau ganti baju. Untuk APA kau bawa aku ke sini? Bukannya kau cari Lina? NIH, dia ada di situ. Nyonya tolong aku. Lina kau di mana?
Shenman. Kau bohong padaku. Lina ada di mana sebenarnya? Terus terang saja. Aku sama sekali tak tahu Lina dibawa kemana. Mungkin dia sudah mati. Apa yang kau rencanakan? Kabarnya kau hamil Jiangqin. Ucapkan selamat tinggal pada janinmu. Lu Huaying, Kin hilang. Apa katamu? Baru lihat setelah operasi. Pesan darinya, katanya mau cari Lina. Pasti Shenman yang bawa. Aku paham. Sekretaris Wang akan mencari. Lu Huaying, Kin hilang. Dia dalam bahaya besar. Kok bisa kau? Bisa santai saja? Sekretaris Wang cari lokasi dulu. Nanti aku ke sana. Zhou Yan, peringatan terakhir untukmu. Jauh dari Qin. Jangan sampai kau mendekatinya lagi. Kau brengsek. Saat kau temukan dia nanti, bisa jadi ibu dan janinnya tewas. Kau tidak mau pergi? Baik. Aku cari sendiri. 2 nyawa sekaligus. Qin. Dia hamil. Pak Lu, mau kemana? Rapat pemegang saham, sebentar lagi dimulai. Nyonya Lu sudah sampai. Hei. Terburu-buru begini, tidak pantas. Mau ke mana kau? Rapat hari ini ditunda. Ibu pulang saja. Berhenti. Ibu masih ada urusan? Semua pemegang saham sudah menanti di ruang rapat. Rapat ini menyangkut masa depan grup Lu. Kau seenaknya batalkan. Inikah sikap pemimpin? Seharusnya begini? Aku ada urusan darurat. Hari ini meski langit runtuh, kau harus tetap di sini. Apa maksudmu? Hadiri rapat pemegang saham. Urusan lain bicarakan nanti. Ku masih jelintir orang. Mau menghalangiku? Apa maksudmu? Lu Huaying, kau gila? Kalau hari ini karena ulah kalian Jiangqin celaka, kau dan Lu Jinan, aku takkan ampuni kalian. Tahan dia. Kenapa? Kira Lu Huaijing akan menyelamatkanmu? Jangan bermimpi. Shenman. Berani sentuh anakku? Aku takkan tinggal diam. Oh ya? Kalau begitu, hari ini aku akan membereskan sisa yang ini. Biar kau rasakan siksaan yang kualami. Sial. Direktur Lu. Ibu Lu masak paksa ke ruang rapat. Bilang kalau hari ini Bapak berani pergi. Beliau akan serahkan grup Lu ke putra kedua. Bagaimana ini? Kemarin kamu lihat Lina di mana? Cepat bicara. Di pabrik tua kawasan timur kota. Jaraknya 10 km lebih. Kirim lokasi ke HP saya. Saya. Kakang kedua. Apa maksud kedatanganmu? Rencanamu untuk Baladondam pada Jiangqin? Dia patahkan kakiku. Aku akan buat dia merasakan sakitnya tulang patah. Kejam sekali. Kakang, ada keperluan apa? lepaskan Jiangqin. Kakang kedua, kamu? Aku suruh kau. Gugurkan Kandanganya. Bukan menyakitinya. Kakang kedua. Apa maksudmu? Jiangqin. Sudah jadi incaranku. Aku sendiri yang akan. Mangugurkanya. Perusa en Lu Huijing. Aku akan ambil. Wanita Lu Huijing. Pun akan jadi. Kakang kedua. Jiangqin Kuma. Bekas pelacur. Tak layak kau sukai. Dazar Kurang Ajar. Berani ikut campur urusanku? Tak berani. Jiangqin. Akhirnya kau jatuh ke tangan. Lu Jinan, lebih baik aku mati daripada ikut dengan. Berani sekali. Aku suka. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Jiangqin, kau bicara dengan siapa? Jiangqin. Bizakako. M'enceinte seperti m'enceinte Lu Huijing. Mimpi. Lu Huijing itu. Memang ada apa sih? Kenapa semua mencintainya? Dia jujur dan terhormat.
Tidak seperti kau licik dan penuh tipu muslihat. Aku me manquait jam. Benar. Aku kejam. Dan tak segan memberitahumu ini, Jiang Qin, Shen Man, yang memalsukan identitas untuk mendekati Lu Huaijing, adalah rencanaku. Giok palsu ayahmu juga kusuruh buatkan dan dikirim ke sana. Belum lagi yang melukai ibumu. Juga anak buahku. Lu Jinan kau hila. Kau pikir Lu Yuejing itu orang baik? Perbuatannya di belakang tak kau ketahui. Tuan kedua. Jangan buang waktu dengannya. Lepaskan dia. Bawa si manis ini. Dan habisi. Lu Jinan, jangan sentuh aku. Jangan sentuh anakku. Pergi. Lepaskan dia. Tak Tuzanka. Akhirnya kau menemukan tempat ini juga. Lepaskan Jiang Qin. Luo Jinan, kau carry mati. Aduh, kakak, aku sangat takut. Menurutmu, dalam situasi sekarang, harusnya siapa yang mati? Cuma mengandalkan dia? Mau menghalangiku? Bodoh tak berguna. Sekarang, Jilermu. Majulah selangkah lagi. Aku bunuh dia. Cerungkan pisau itu. Luo Yuejing, bukannya kau sangga sombong? Lanjutkan kesombongan. Jangan lukai Jiang Qin. Apapun permintaanmu kukabulkan. Benarkah? Aku janji pasti tepati. Baik. Aku mau kau serahkan grup Luo. Semua sahamnya. Kenamat. Ku setujui. Kau setuju dengan muda sekali. Jangan-jangan ini tipuan? Luo Yuejing, Jika benar mau selamatkan dia, tunjukkan kesungguhanmu. berlutu. Mintalah padaku. Lu Huijing, jangan urasaku. Pergilah. 20 tahun lalu kau menyelamatkanku. Aku mencarimu selama 20 tahun. Akhirnya ku temukan kau. Mana mungkin ku tinggalkanmu? Kau sudah tahu semuanya? Ya. Ini salahku yang bodoh. Jiang Qin, kali ini, aku tak boleh kehilanganmu lagi. Sudah cukup. Siapa mau dengar? Cerita basi kalian? Lu Yuejing, Mau berlutut atau tidak? Lu Jinan, jangan makin keterlaluan. Katanya kau cinta padanya? Ini kesempatanmu buktikan cinta. berlutu. Lu Huijing, jangan berlutut untuknya. Diam. Bisa kubuat bayi dalam kandunganmu mati. Oh ya, kakak. Kau belum tahu ya? Jiang Qin, Hamil. kau akan jadi ayah. Aku akan jadi paman. Menurut, haruskah kubunuh dia? Lu Jinan, jangan niko-niko. Hanya berlutut saja kan? Aku setuju. Jangan. Lu Huaijing. Yuejing, tak Tuzanka. Kau mau berlutut untuk seorang wanita. Akhirnya kau seperti ini. Aku sudah berlutut. Lepaskan Jiang Qin. Kau pikir aku bodoh? Lepaskan Jiang Qin. Buat ancam kau lagi? Ikat dia. Rapat umum pemegang saham akan segera dimulai. Kakak, sebagai adikmu, aku akan mengambil alih grup Lu untukmu. Kau Lebih baik temani istri dan anakmu. Jangan dekat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Lu Huijing, sejak kapan kau mengenali diriku? Sekretaris Wang menemukan foto masa kecilmu. Aku langsung tahu itu kamu. Jadi, bagaimanapun aku menjelaskan, kau tetap tak percaya. Kau hanya percaya bukti. Lu Huijing, sebenarnya yang kau cintai bukanlah diriku, melainkan gadis kecil dalam ingatanmu itu. Bukan begitu Qin Qi, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya sudah lama kuduga, tapi Shen Men terus bersembunyi di rumah. Aku takut dia menyakiti. Makanya aku harus bersikap dingin, agar dia tak curiga pada. Lu Huijing, lebih banyak mana sakitnya, dari Shen Men atau darimu? Qin Qin, aku bersumpah, aku akan menjagamu. Takkan kubiarkan kamu dan bayi kita terluka. Apa kau bersamaku? Hanya karena anak? Bukan. Aku mencintaimu Qin Qin, bukan karena anak, tapi karena kamu sendiri. Sungguh mengharukan Jiang Qin. Sebelum mati, masih bisa dengar pengakuan Lu Huijing padamu. Cukup berharga untuk mati. Shen Man, apa maumu? Lu Huijing, asal kau sirai Jiang Qin dan bersamaku, aku bisa menyelamatkan. Seumur hidupku, takkan pernah cerai Jiang Qin. Baik. Kalau begitu matilah bersama. Lu Huijing,
Aku sudah melakukan banyak untukmu. Kenapa kau tidak mencintaku? Shenman, kau gila. Aku memang gila. Ini semua karena kalian. Zhou Yan. Shenman, jangan terus melakukan kesalahan. Kau membunuh orang. Masih ada waktu untuk berbalik. Lepaskan aku. Apa hakmu mengaturku? Aku melakukan ini karena kalian yang memaksa. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kin, jangan takut. Aku akan melepaskanmu. Zhou Yan hari-hari, kalau begitu mati saja kau. Zhou Yan. Zhou Yan. Tidak apa-apa, Kin. Aku rela mati untukmu. Dengan senang hati. Sekarang giliranmu, Zhang Qin. Shenman, jika kau berani menyakiti Zhang Qin, akan kubalas 10 kali lipat. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Shenman. Letakkan pesannya. Tolong dia, cepat tolong dia. Tuan Lu, saya datang terlambat. Kondisimu masih lemah. Aku antar kamu pulang istirahat. Lepaskan aku harus ke rumah sakit. Zhang Qin, kamu masih mengandung anak. Apa kamu tak peduli padanya? Enak. Nyonya ternyata Tuan Lu, rapat pemegang saham sudah dimulai. Jika Tuan tidak segera kembali, Grup Lu bisa jadi akan dikuasai putra kedua. Hadirin sekalian, adalah pionir grup Lu. Kalianlah membantu ayah Huaying Mendirikan grup Lu. Betapa sulitnya tahun-tahun ini. Aku yang paling paham. Sejak ayahnya kalian semakin berdedikasi. membantu Huaying. Tapi kalian lihat sendiri, rapat penting seperti ini. Lu Huaijing seenaknya absen. Beranikah kalian mempercayakan perusahaan kepada orang yang tak bertanggung jawab? Ini surat persetujuan. Pemberhentian Lu Huaying. Silahkan tanda tangan. Lu Huijing. Kenapa? Melihatku selamat. Kaget ya? Bucan. Mau copot jabatan? Lihat dulu kalian, punya kemampuan nggak? Lu Huaijing, kau ngomong sama siapa? Para paman sekalian, kalian sahabat Karib, Ayo, mau menyerahkan grup Lu ke tangan orang yang bukan saudara-saudara. Lu Huaying. Tenang Bu, jangan lupa kita punya senjata. Para pemegang saham, ini laporan keuangan grup Lu terbaru. Meninjukan Kerugian. 2 miliar yuan. Jika ikut Lu Huaijing, bersiap bangkrut saja. Pak Lu, ini benar? Kau yakin? Dokumen ini asli? Maksudmu apa? Siapa Lu Jinan? Cari anakku untuk apa? Lu Jinan tersangka penculikan ilegal. Ikutkah? Ini mustahil. Pasti ada salah paham. Rapat pemegang saham hari ini. Kita akhir. Para paman sekalian, silakan pulang dulu. Aku selalu penasaran, kenapa aku dan Lu Jinan sama-sama anak kandungmu. Tapi ibu begitu membensiku. Karena kau bukan anak kandung. Apa yang Anda katakan? Kamu anak hasil perselingkuhan ayahmu dengan babysitter itu. Setiap kali melihatmu, aku ingat pengkhianatan ayahmu yang mengkhianatiku. Bagaimana mungkin aku tak membencimu? Lalu ibuku kandung Sudah meninggal saat melahirkanmu. Jinan sudah kalah darimu. Aku pasrah. Apa rencanamu untukku? Ada yang ingin ku konfirmasi. Katakan. Kasus penculikan 20 tahun lalu. Apa ada hubungannya denganmu? Kau sudah tahu segalanya. Ngapain tanya aku lagi? Aku sudah lakukan apa saja padaku. Lepaskan Piuan. Dia kan adikmu. Lu Piuan sudah ke polisi. Hukum akan menghakiminya. Aku tak campur tangan. Selain itu, aku siapkan villa di pinggiran kota untukmu. Habisi masa tua di sana. Antar Nyonya Lu pulang. Aku. Chin, hanya kamu yang kupunya. Lu Huijing. Aku perbaiki giokmu.
Lu Huijing, semua sudah berlalu. Kaca pecah tak bisa utuh lagi. Chin Chin. Aku yang salah. Bencilah aku sepuasmu, asal jangan tinggalkan aku. Sisa hidupku akan ku tebus kesalahanku, dan untuk anak kita. Berilah aku kesempatan. Bukankah kau peduli Lina? Dia masih hidup. Suruh Sekretaris Wang menempatkannya di tempat aman. Setelah kau pulih, akan kuantar kau menemuinya. C7. Lu Huijing, kali ini, jangan kehilangan aku lagi. Baik. Aku Lu Junjing bersumpah seumur hidupku hanya mencintai Qin Qin.